ekonomi? Aku tahu. Apa? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah ekonomi yang tumbuh ke atas, bukan ke samping. Bukan. Ini kan iklan sesuai loh, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Halo school, tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping. Kok malah pada iklan sih? Ini kan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana produk domestik bruto atau PDB dari suatu negara atau daerah mengalami peningkatan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu memiliki teori klasik? Oh no! Yaudah, sini aku kasih tahu. Jadi ada beberapa macam tatanan ekonomi dalam teori ini. Yang pertama, kebijakan pasar bebas. Setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, nilai dan harga barang. Tingkat rupiah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Nah, jadi itu dia tatanan ekonomi dalam teori ini. Di sini kamu tahu gak sih siapa aja tokoh dalam teori ini? Nggak tahu. Oh ya udah, sini aku kasih tahu. Terdapat dua tokoh terkenal dalam teori ini. Yang pertama yaitu Adam Smith. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith yaitu pokok-pokok pikiran pertumbuhan ekonomi oleh Adam Smith banyak tertuang pada bukunya yang di bawah ini. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan unsur pertumbuhan produk atau output suatu negara dan pertumbuhan penduduk. Contoh pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith yaitu pertumbuhan produksi ditentukan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam utamanya tanah menjadi sumber penggerak pertumbuhan ekonomi. Selama sumber daya alam belum termanfaatkan seluruhnya, keberadaan jumlah penduduk dan modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan produksi akan berhenti jika semua sumber daya alam telah digunakan secara maksimal. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses produksi tenaga kerja. Menurut Smith, pembagian tenaga kerja makin dirasakan manfaatnya setelah adanya di pembagian kerja atau division of labor dan spesialisasi. Menurut Smith, terdapat 3 alasan penting pembagian kerja dan spesialisasi, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pembagian kerja dan spesialisasi akan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pembagian kerja dan spesialisasi akan mengurangi waktu yang terbuang dalam proses perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Serta yang ketiga, pembagian kerja dan spesialisasi akan merangsang penemuan teknologi baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan. Terima kasih. Oh my god! Sumber modal, kepemilikan sumber daya modal akan menjadi motor penggerak pertumbuhan produksi. Namun, hasil sumber daya modal akan melambat jika daya dukung sumber daya alam tidak mampu mengimbangi kegiatan ekonomi masyarakat. Ngerti sekarang? Pertumbuhan penduduk dalam perekonomian. 1. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 2. Jumlah penduduk akan meningkat jika upah lebih tinggi dari upah subsisten, upah yang hanya cukup untuk bertahan hidup. 3. Sebaliknya jumlah penduduk akan menurun jika upah lebih rendah dari upah subsisten. Faktor yang mempengaruhi tingkat upah. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat upah. 2. Tingkat upah akan meningkat jika permintaan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja. 3. Laju permintaan tenaga kerja ditentukan oleh jumlah modal dan laju pertumbuhan produksi. Output. Pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo. Pokok-pokok pikiran David Ricardo tentang pertumbuhan ekonomi tertuang dalam buku. Pada proses pertumbuhan ekonomi, David Ricardo menggunakan asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, jumlah sumber daya alam terbatas, tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Apabila upah yang diberikan melebihi tingkat upah alamiah atau minimal, tenaga kerja akan bertambah. Sebaliknya, jika upah yang diberikan sama dengan upah alami atau di bawah upah alami, tenaga kerja akan berkurang. Yang ketiga, akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat
memiliki modal melebihi keuntungan minimal. Yang keempat, kemajuan teknologi terjadi sepanjang masa. Yang kelima, peranan sektor pertanian sangat dominan. Nah, jadi David Ricardo, seorang ekonom klasik terkemuka, menjelaskan bahwa jumlah tanah terbatas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah. Jadi, ketika jumlah tenaga kerja terus bertambah, namun jumlah tanah terbatas akan mempengaruhi produk marginal yang semakin menurun dan tingkat upah pun juga akan menurun. Tunggu sebentar. Maksud catatan ini dalam materi ini bukan tanah kosong seperti yang didiami kamu. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana ya, Allah. Melainkan tanda-tanda ini merujuk pada lahan atau sumber daya alam sebagai proses produksi. Nah, jadi selama tenaga kerja yang dipekerjakan pada tanah yang tersedia menerima upah di atas upah minimal, nah jadi jumlah tenaga kerja akan terus bertambah sehingga hukum pertambahan hasil yang makin berkurang akan terus terjadi. Pertambahan tenaga kerja yang melebihi permintaan akan menurunkan tingkat upah. Keadaan tersebut akan berhenti saat tingkat upah nominal turun hingga tingkat upah alamiah. Kasih tahu, jadi tingkat upah nominal adalah jumlah uang diterima oleh para pekerja sebagai gaji atau upah, sedangkan tingkat upah alamiah adalah tingkat upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarga mereka. Nah, menurut Ricardo juga ada faktor lain yang mempengaruhi arah tingkat upah. Yang pertama ada akumulasi modal, yang kedua ada kemajuan teknologi. Proses pertumbuhan ekonomi merupakan mekanisme tarik-menarik antara dua kekuatan, yaitu hukum pertambahan hasil yang makin berkurang dan kemajuan teknologi. Yang pertama, hukum pertambahan hasil yang makin berkurang atau dikenal dengan The Law of Diminishing Returns. Hukum ini menyatakan bahwa jika salah satu faktor produksi tetap sementara faktor produksi lainnya terus ditambah, maka tambahan hasil produksi atau dikenal dengan output marginal akan semakin kecil. Contohnya, jika petani terus menambah jumlah pekerja baru yang di lahan yang tetap luasnya, maka tambahan hasil panen yang akan didapat oleh setiap pekerja baru akan semakin sedikit. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bahkan ketika faktor produksi seperti tanah terbatas, teknologi dapat menunda efek hukum hasil yang makin berkurang, tetapi tidak menghapusnya secara permanen menurut para ekonom klasik. Contohnya, pertanian di lahan terbatas. Ada seorang petani yang kondisi awalnya menggunakan lahan sawah seluas 1 hektar, kemudian memperkerjakan 10 pekerja dan alat tradisional, sehingga menghasilkan panen sebanyak 5 ton. Kemudian petani ini menggunakan kemajuan teknologi, yaitu seperti traktor, pupuk kimia, dan irigasi modern, sehingga meningkatkan hasil panen menjadi 8 ton. Efisiensi dan produktivitas meningkat. Ini dapat menunda terjadinya hasil yang makin berkurang. Kesimpulannya, teknologi membuat produksi lebih tinggi dan efisien untuk sementara waktu.